Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan kembali apa itu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Inteligensi atau yang biasa disebut dengan kecerdasan merupakan sebuah kata yang asal mulanya datang dari bahasa Inggris, yaitu intelligence, dan untuk bahasa Latin sendiri yaitu intellectus dan juga intelligentsia, di mana inteligensi ini memang pada awal dikemukakan oleh Spearman dan juga F.E.N. Jones Pool ketika tahun 1951. Dalam hal ini, mereka berdua menyatakan bahwa adanya sebuah konsep lama yang bisa berkaitan dengan adanya sebuah kekuatan di dalam diri atau hal yang berkaitan dengan akal pikiran. Adapun beberapa komponen inteligensi telah diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama, kemampuan seorang untuk bisa mengarahkan tindakan dan juga pikiran dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk bisa mengkritik dirinya sendiri dan juga melakukan autokritik. Kemampuan seseorang, dan yang ketiga, kemampuan seseorang untuk bisa melakukan kritik dan juga mengubahnya diri sendiri atas hal-hal yang dilakukannya. Seorang ahli bernama J.P. Guilford juga tengah menjelaskan mengenai hal apa saja yang telah dirancang dan juga diukur pada sebuah proses berpikir seseorang, sehingga bisa memiliki kemampuan dan juga menyimpulkan sesuatu terhadap apa yang telah diberikan dan juga yang dia lakukan. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas pun bisa dihubungkan dengan sifat yang satu ini. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam penjelasan kali ini saya akan mengulas mengenai faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Yang pertama, itulah faktor pembawaan. Yang dimaksud sini adalah sebuah sifat yang memang dibawanya sejak lahir. Misalnya seorang anak yang bisa memecahkan persoalan akan dipengaruhi juga dengan pembawaan dirinya sendiri. Meskipun pelatihan yang dilakukan sama, namun cara seseorang dalam memutuskan hal akan bisa kita lihat perbedaannya. Hal inilah yang bisa dikatakan dengan sebuah hal pembawaan. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Tidak bisa kita pungkiri lingkungan sosial termasuk faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang, di mana hal ini juga berkaitan dengan psikologi sosial yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seorang anak yang dibesarkan dalam kehidupan sosial baik dan tidak akan mempengaruhi dirinya menjadi orang lain, maka inteligensi yang dimilikinya tersebut juga bisa tergantung dari apa yang didapatkannya. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Hal yang satu ini juga bisa berkaitan dengan psikologi sosial seseorang, di mana untuk ciri-cirinya sendiri memang sudah dibawa oleh seseorang tersebut ketika ia dilahirkan. Psikologi lingkungan akan sangat berpengaruh dalam hal ini, di mana dengan adanya lingkungan bisa sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Hal ini juga berarti bahwa inteligensi bisa terlepas dari dari adanya otak dan juga dipengaruhi pemberian gizi seseorang. Selain itu, adanya rangsangan juga yang bersifat kognitif dari lingkungan serta perbedaan psikologi kognitif bisa berkaitan erat dengan hal-hal yang ada di atas. Nah, faktor yang keempat adalah kematangan seseorang. Perkembangan dan juga pertumbuhan organ tubuh manusia pastilah akan terus berkembang, sehingga dalam hal ini juga bisa berkaitan dengan pencapaian seseorang untuk menyanggupi dan juga menjalankannya fungsinya masing-masing. Ketika anak bisa memecahkan sebuah persoalan, tentu bisa dikatakan bahwa organ tubuhnya sudah berkembang dengan matang. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak bisa memecahkan sebuah persoalan tertentu, maka organ tubuhnya memang sudah matang. Sehingga dalam hal ini akan berkaitan erat juga. Faktor yang kelima yaitu usia. Usia merupakan salah satu faktor yang juga bisa mempengaruhi inteligensi seseorang. Dengan usia yang cukup matang, biasanya tingkat inteligensi seseorang akan berbeda dengan anak yang belum memiliki inteligensi yang belum matang, sehingga keterkaitan umur usia bisa dikatakan cukup memiliki pengaruh yang sangat penting dan juga berkaitan dengan erat. Nah, yang faktor yang keenam yaitu pembentuk seseorang. Salah satu yang bisa berkaitan dengan inteligensi lainnya adalah membentuk seseorang. Karena dengan adanya pembentukan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menilai tingkatan inteligensinya yang dimilikinya. Misalnya saja sebuah pembentukan yang dilakukan dengan sengaja, biasanya dalam hal ini adalah peran dari sekolah. Sedangkan pembentukan yang dilakukan secara tidak sengaja biasanya dilakukan di alam sekitar.
Nah, yang faktor yang ketujuh yaitu minat seseorang. Hal ini dikatakan berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi inteligensi seseorang adalah minat. Untuk minat yang satu ini pastinya sudah bisa diarahkan dengan sebuah tujuan yang berkaitan dengan adanya sebuah perbuatan yang berkaitan dengan dorongan pada seseorang dilakukan dengan motif tertentu. Untuk hal yang satu ini juga bisa dikaitkan dengan adanya manipulasi dan juga eksplorasi yang dilakukan pada dunia luar. Bahkan dalam kelamaan juga bisa menimbulkan minat dari diri seseorang, sehingga mendorong seseorang juga agar bisa dan mau berbuat baik. Faktor yang kedelapan adalah kebebasan. Faktor yang satu ini berkaitan erat dengan adanya sebuah kebebasan yang dimilikinya, misalnya dengan adanya metode yang dilakukan dalam melakukan pemecahan masalah, dan juga ketika kita memiliki hal-hal yang dilakukan untuk penyesuaian dan juga kebutuhan yang kita miliki. Adanya sebuah kebebasan ini juga merupakan tujuan dari pertimbangan adanya inteligensi seseorang. Nah, yang faktor yang kesembilan yaitu stabilitas inteligensi dan IQ. Yang harus kita ketahui ada bahwa inteligensi ini memiliki perbedaan dengan yang namanya IQ, karena dua konsep tersebut yang berkaitan dengan cara seseorang atau kemampuan individu, sedangkan IQ merupakan sebuah hasil dari adanya tes inteligensi yang telah dilakukan, sehingga tergantung dari adanya perkembangan organik otak. Faktor yang satu ini biasanya memang cukup sering kita dengan karena sangat mempengaruhi inteligensi yang dimiliki seseorang, di mana kecerdasan orang tualah yang akan sangat mempengaruhi inteligensi seorang anak dalam kehidupannya. Faktor yang ke-11 yaitu diri kita sendiri. Salah satu faktor lainnya yang bisa berkaitan erat adalah dari dia sendiri, di mana seseorang yang memiliki inteligensi cukup tinggi bisa jadi hal yang menjadi latar belakangnya tersebut adanya kemampuan dari dirinya sendiri. Misalnya seorang tersebut memiliki kemampuan dan juga rajin, sehingga inteligensinya dimilikinya sangat tinggi. Nah, faktor yang ke-12 adalah pengalaman. Untuk faktor yang terakhir adalah pengalaman. Nah, untuk inteligensi ini ternyata juga bisa dipengaruhi dari adanya pengalaman dirinya sendiri. Semakin banyak pengalaman yang dia lalui, bisa jadi akan mempengaruhi bahwa tingkatan inteligensi dirinya bisa melebihi orang yang ada di sekelilingnya.